Saprillah menjadi tamu program VIP Tribun Timur sore ini. Saat ini, Kak Pepi, sapaan akrabnya, menjabat sebagai Kepala Balai Litbang Agama Kota Makassar. Suami dari Wahyu Narsi ini lahir di Capa Solo, 10 Februari 1977. Kapo Solo berada di Kabupaten Luwu Utara, sebuah daerah pesisir di bumi Lamaranginang. Selama masa kecil hingga remaja, Kak Pepi bersekolah di SDN 169 Rampoang dan MTSN Palopo. Sehabis itu, ia pun melanjutkan sekolah ke Makassar. Pepi mulai merantau dari kampung halamannya. Ia pun memilih sekolah di Madrasah Aliyah Negeri PK Ujung Pandang, kemudian melanjutkan pendidikan ke UIN Alauddin Makassar. Dari UIN, dia menempuh pendidikan doktoral. Salah satu karya fenomenal dari Kak Pepi adalah buku Calabai, Perempuan dalam Tubuh Lelaki. Buku ini adalah sebuah true story di Sulawesi Selatan. Sebuah buku berisi karir panjangnya di dunia penelitian kearifan lokal Sulsel. Bagaimana kisah Saprillah Syahrir? Saksikan bincang-bincang Tribun VIP berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Kembali lagi bersama saya Hasim Arfa di program acara khusus Tribun VIP. Nah, pada sore hari ini kita sudah bersama dengan satu narasumber. Saya Hasim ada di studio dan narasumber saya ada di Kendari. Beliau sedang melaksanakan penelitian di sana. Nah, selamat sore Pak Saprillah Syahrir. Selamat sore Hasim Arfa, ya, apa kabar? Siap Kak. Gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik-baik. Di sini lagi hujan tadi, susah juga bergerak. Jadi bisa mungkin diberitahukan atau disapa Tribuners. Silakan disapa Kak. Baik, para Tribuners ya istilahnya yang disebut Hasrim tadi, terima kasih sudah diundang bergabung dalam acara yang luar biasa ini. Kalau boleh tahu ini acara mulai kapan ya? Mulai serialnya kapan Hasrim? Sejak tahun lalu Kak. Oh, sudah lama. Sudah lama. Ya, terima kasih dilibatkan dan berarti sore ini kita akan berdiskusi tentang agama dan pemeluknya di era modern ya, Hasrim. Iya, siap Kak. Semoga semuanya kita sehat-sehat walafiat semua dan pandemi ini bisa kita lalui bersama-sama. Siap. Itu tadi dari Kak Pepi. Kak Pepi sekarang ini aktivitasnya apa saja nih? Saya sekarang memimpin Litbang ya, memimpin lembaga penelitian agama di kawasan timur Indonesia yang base camp-nya di Makassar. Tapi wilayah kerjanya cukup luas ini, kawasan timur Indonesia dari Kalimantan Timur sampai Papua. Kan hari ini saya di Sulawesi Tenggara ini untuk dua agenda ya. Selain itu mensosialisasikan hasil riset tentang inovasi pembelajaran moderasi beragama oleh guru di Kendari salah satu tempatnya, dan juga kami lagi bekerja sama dengan Kanwil Sulawesi Tenggara untuk membuat indeks kerukunan umat beragama seprovinsi Sulawesi Tenggara yang insya Allah mulai jalan di pertengahan September ini. Insya Allah. Jadi kami kemarin sudah menggagas technical meetingnya dan sebagai kelanjutan dari perjanjian kerjasama yang ditandatangani bulan April kemarin dengan Pak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Siap Kak. Kak Pepi, sekarang kalau boleh diberitahukan ke Tribuners, Balitbang Agama ini kerja-kerja atau fungsinya di masyarakat apa saja? Karena banyak penonton kita dari anak muda ini. Ya, secara spesifik sesungguhnya Litbang di kementerian itu bekerja untuk mengevaluasi atau menyediakan data-data yang terkait dengan kebijakan keagamaan yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Agama tentu saja. Selain data itu juga kadang-kadang kita mengevaluasi kebijakan Kementerian Agama dan memberi masukan tentang kelemahan dan kelebihan dari program itu. Misalnya tentang PBM nomor 9 dan 8 tentang pembangunan rumah ibadah,
kita pernah melakukan riset untuk memberi catatan atau memberi evaluasi terhadap implementasi peraturan bersama menteri itu di lapangan. Secara umum kita menunjukkan bahwa PBM itu bisa menjadi jalan keluar, tetapi dalam kasus-kasus tertentu PBM justru digunakan sebagai alat untuk membuat orang lain sulit memberikan rumah ibadah. Sehingga kemudian kami rekomendasikan kalau bisa PBM ini jangan menjadi regulator, tetapi dia menjadi resolusi. Jadi dia menjadi semacam tindakan akhir ketika ada kebuntuan antara dua kelompok keagamaan dalam hal pembangunan rumah ibadah. Yang selama ini kan PBM itu menjadi persyaratan, jadi dia di depan. Kita berharap PBM itu menjadi di belakang gitu. Kira-kira seperti ini salah satunya ya. Dan area kerjanya itu ada 3 bidang ya. Satu, pendidikan keagamaan, biasanya bicara tentang kebijakan terkait dengan madrasah, pesantren, dan lembaga pendidikan agama di sekolah umum. Kemudian ada bidang kehidupan sosial keagamaan yang kemudian namanya sekarang nomenklaturnya itu Bimas Agama dan Layanan Keagamaan. Itu skopnya cukup besar ya, tentang aliran keagamaan, tentang paham keagamaan, tentang relasi antar umat beragama, dan juga pelayanan Kementerian Agama terhadap masyarakat ya. Kami pernah melakukan riset tentang pelayanan Kementerian Agama terhadap masyarakat minoritas. Nah, yang ketiga itu tentang lektur keagamaan, naskah-naskah klasik dan kontemporer yang tersimpan dalam masyarakat. Coba kami teliti, lalu kemudian melakukan semacam reproduksi dalam bentuk naskah-naskah yang lebih populer, sehingga publik bisa mengetahui, jadi transliterasi, lalu kemudian kita melakukan adaptasi melalui misalnya cerita-cerita cerpen tentang ulama dan sebagainya. Kira-kira seperti itu, Asrif. Jadi mempelajari atau meneliti juga agama-agama di masa lampau ya? Iya, agama-agama lokal juga salah satu, tapi yang kita teliti itu kalau untuk soal-soal lekturnya. Kalau agama yang masa lampau misalnya kayak Kelotang juga tidak menjadi fokusnya, tetapi dia bisa saja menjadi salah satu kajian, karena konteks penelitian di Litbang itu kan penelitian kebijakan ya, bukan antropologi ya, melihat secara detail persoalan masyarakat, melihat secara detail sebuah struktur sosial, tetapi yang dilakukan di Litbang adalah melihat potensi-potensi yang berkembang dalam masyarakat lalu digunakan sebagai alat untuk mengatur relasi antar umat beragama. Siap. Jadi intinya Kak, menjaga kerukunan ini. Iya, itu salah satu pekerjaan penting ya, menjaga. Kalau Litbang itu kan kalau yang menjaga kerukunan kan, kalau Litbang itu memetakan potensi konflik dan potensi rukun, kira-kira seperti itu. Setiap tahun kita melakukan itu. Siap Kak. Nampaknya itu pekerjaan yang cukup menguras tenaga ya Kak, karena mesti turun ke lapangan langsung, berinteraksi. Selain menguras tenaga juga kadang-kadang harus bersiap diri untuk menghadapi orang-orang yang tidak memahami cara pandang penelitian dan biasanya baper dengan hasil penelitian. Misalnya ada satu provinsi yang dianggap nilai indeks KUB-nya rendah, itu biasanya serangannya ke peneliti, dianggaplah peneliti salah data dan sebagainya. Sering juga ya, kami pernah juga diprotes oleh salah satu di naungan provinsi kami ya, ketika kami melakukan riset tentang indeks pelayanan KUA. Secara umum sesungguhnya semua kanwil keagamaan yang kami teliti itu bagus, tapi karena ada peringkat dan dia tidak terima kalau berada di peringkat terbawah. Siap. Di Indonesia Timur ini Kak, yang menarik ini dari perjalanan KPP ini melakukan penelitian, turun ke lapangan, apa sih yang menarik KPP temukan selama ini? Ya ada kalau dalam konteks riset ya sebenarnya banyak sekali hal yang menarik ya, terutama perjumpaan dengan hal-hal yang mengejutkan, terutama ya juga pengalaman-pengalaman. Misalnya saya pernah di Palu itu, saya juga merasakan bagaimana ketegangan itu muncul ya. Misalnya pernah akhirnya tidak diterima oleh salah satu gereja karena pihak gereja merasa ada kok orang Islam yang meneliti gereja, kira-kira seperti ini. Jadi ada semacam pandangan yang berjarak menurut saya, yang tidak muncul begitu saja tetapi muncul begitu lama, mengendap dalam pikiran kita, yang membangun prasangka. Dan mungkin juga itu terjadi di mana-mana ya. Mungkin saja misalnya kalau ada Kristen yang
peneliti Islam mungkin ada semacam prasangka duluan. Jadi kira-kira seperti itu dan ditolak lalu kemudian saya bilang ya kita ini kan datang penelitian tentang relasi ya, kalau sikapnya seperti ini juga persoalan. Mungkin karena ada jalur-jalur khusus yang tidak ditempuh, misalnya melalui konsorsium organisasi semacam PGI lah, harusnya mulai dari situ. Nah, kita kan biasanya peneliti ingin langsung ke data primernya, dan ternyata memang untuk lintas agama ini memang biasanya ada prosedur-prosedur tertentu. Belajar dari pengalaman itu biasanya kami merekrut tenaga-tenaga pembantu lapangan dari kelompok gereja atau kelompok Kristen yang memandu nanti di lapangan. Juga saya pernah menemukan data tentang cerita seorang pendeta ya di era konflik Poso itu yang menarik menurut saya. Karena pendeta ini kan Poso itu menurut saya kan diklaim sebagai perang agama ya, dan dia menceritakan bagaimana Pak Pendeta ini selamat dari ancaman, sudah dikepung oleh pasukan Muslim saat itu, tapi dia diselamatkan oleh teman SMP-nya yang dari Islam itu, yang mengatakan jangan gangguin, ini teman kecil saya begitu. Dan menurut saya itu pengalaman menarik sekaligus menginspirasi bahwa ternyata memang kita harus membuka ruang-ruang pertemanan ya, karena itu suatu ketika akan berguna dalam situasi kritis. Dalam situasi kritis seperti itu, ternyata romantisme masa lalu, sama-sama misalnya pergi mencuri mangga dulu, punya masa lalu, masa kecil yang indah, lalu kemudian ketika berjumpa di situasi mencekam, ingatan masa lalu dan hubungan masa lalu itu ternyata berguna untuk membantu dia selamat dari situasi krisis. Menurut saya itu penting. Kenapa? Karena perang Poso ini kemarin kan dicitrakan sebagai perang antar agama, tetapi ternyata di balik situasi yang rumit itu ada jalinan persahabatan yang menyelamatkan dua orang identitas berbeda agama yang sedang berperang sesungguhnya. Itu menurut saya penting, menarik gitu. Jadi menginspirasi saya di Litbang untuk membuat banyak program yang menginspirasi, membuat program yang mengupayakan pertemuan-pertemuan sebanyak mungkin antar identitas. Termasuk kami sekarang tahun lalu membuat kurikulum ya, membuat modul lah, yang berharap guru-guru ini punya perspektif kerukunan. Misalnya misalnya kelompok belajar matematika misalnya, itu bisa didekati dengan perspektif kerukunan. Jadi kelompok tidak usah bicara agama di situ, tapi anak-anak kelompok belajar matematika ini didesain, misalnya 5 orang itu kalau ada semuanya berbeda agama. Nah, ini kan mereka bersahabat tuh. Nah, bagi kita itu akan menjadi pertahanan kultural. Misalnya nanti kelak si Islam pulang ke rumahnya, lalu kemudian nonton TV, ketemu dengan pendapat orang tuanya, misalnya temannya mengatakan orang agama lain itu jelek, dia bisa menjadi pertahanan pertama, mengatakan bahwa tidak, teman saya yang Kristen bagus tuh. Sebaliknya juga yang Kristen pulang ke rumahnya ketemu pandangan pejoratif tentang Islam, lalu kemudian muncullah prasangka di keluarganya, misalnya anak ini yang berteman baik dengan Islam pasti mengatakan tidak semua orang Islam seperti itu, buktinya teman saya baik. Nah, ini sederhana, tetapi cara-cara seperti ini perlu dimasifkan sehingga kita tidak lagi secara lip service menyatakan bahwa kerukunan itu penting, tapi kerukunan itu dibangun, di treatment dari awal melalui banyak sekali ruang-ruang sosiologi gitu. Tidak harus ruang agama. Misalnya kalau sekarang kunjungan ke gereja itu menjadi kontraproduktif, ya jangan gunakan. Bisa gunakan jalur ekonomi, bisa juga gunakan jalur lain yang jalur sekuler, tetapi dibuat pendekatannya dengan wawasan multikultural. Dan karena teorinya adalah semakin banyak perjumpaan, semakin intens pertemanan, maka itu menjadi pertahanan kultural yang kuat gitu. Kira-kira seperti itu yang kalau banyak sekali lah situasi yang menarik ya. Itu juga misalnya harus menghadapi ombak yang tinggi kadang-kadang internatif teman-teman, atau mengalami cuaca yang buruk di pesawat ya, itu banyak pengalaman-pengalaman menarik di dunia penelitian. Menarik sekali kayak ternyata persahabatan antar manusia itu bisa merontokkan ego tadi ya, ego beragama di Poso kemarin, dan itu menjadi semacam sejarah hitam untuk Indonesia, dan semoga tidak terulang lagi di masa depan. Siap. Nah, kita berharap seperti itu ya. Negara kita damai-damai saja. Cukuplah kasus perang Ambon, Poso, Mamasa, dan beberapa tempat di wilayah barat itu menjadi pelajaran bahwa kita tidak boleh terlena dengan mengatakan bahwa Indonesia rukun-rukun saja. Ternyata faktanya mudah ternyata disulut oleh sesuatu hal yang mungkin sepele, tapi ternyata kita harus bekerja lebih ekstra lagi merajut desain sosial kita. Kira-kira seperti itu. Siap, Kak. Nah, beberapa tahun belakangan juga ini kan, Kak,
ini secara umum dulu Tribuners, terjadi semacam perseteruan yang membawa-bawa ya tanda kutip agama di pertarungan Pilpres kemarin. Ya. Gimana Kak kita melihat itu? Apa sebenarnya yang terjadi? Ya, sesungguhnya begini, membawa agama dalam politik sesungguhnya pada dasarnya tidak ada masalah ya, karena ruang politik itu kan sebenarnya ruang netral. Yang problemnya adalah ketika itu merusak tatanan hubungan antar umat beragama menjadi persoalan ketika agama dibawa ke dalam politik dan diterjemahkan ansih secara letterlek di dalam politik itu sendiri. Nah, dalam sejarah keindonesiaan kita, memang warna agama dan politik itu memang sudah tercipta sejak awal. Kita pernah punya partai Masyumi, pernah partai NU dan sebagainya di awal-awal itu. Kita punya 3 sudut lah, agama, nasionalisme, dan komunisme di awal. Kemudian ketika tahun 60-an komunisme hilang, tinggal agama dan nasionalisme. Memang dalam banyak sekali perjalanannya kelompok-kelompok partai agama tidak pernah sama sekali memenangkan pertarungan ya dalam sejarah politik kita. Nah, yang menarik pasca reformasi adalah ketika politik kita mengalami apa yang disebut demokrasi deliberatif, di mana seluruh politisi menggunakan modal sosial sekecil apapun untuk meraup massa, dan agama dilihat sebagai ruang yang punya magnet elektoral yang cukup gitu dalam pembacaan para politisi, sehingga identitas agama dibawa masuk ke dalam politik, dieksperimentasi, sebagian besar gagal tapi juga ada yang berhasil. Misalnya kasus Ahok kemarin, suka atau tidak suka, politisasi agama berhasil di sana. Ini saya tidak ingin membawanya bahwa itu benar atau tidak, tetapi kira-kira para politisi meyakini bahwa agama bisa menjadi salah satu sumber untuk meraup suara. Itu sangat pragmatis. Dan karena itu menurut saya sebaiknya memang, saya sering menyatakan bahwa sebaiknya agama tidak terlalu banyak diseret ke dalam dunia politik dalam hal simbolnya, tetapi bahwa spiritnya oke, bahwa kita butuh politik yang jujur, politik adil, itu kan simbol agama. Itu adalah mandat agama. Tetapi ketika identitasnya dikuatkan, misalnya saya Muslim, Anda bukan Muslim, saya Sunni, Anda bukan Sunni, saya Ahlussunnah, Anda bukan, saya Salafi dan sebagainya, lalu kemudian itu dimasukkan menjadi bagian dari magnet politik, maka pelan-pelan itu akan menjadi musuh kemanusiaan, karena dalam dunia politik kan kadang-kadang kejam ya. Yang diinginkan adalah saya memenangkan, tidak peduli orang lain kalah dengan cara apapun. Nah, ketika agama diseret dalam situasi seperti itu menjadi persoalan. Kasus kemarin kan kita lihat ya, banyak orang misalnya ditakut-takuti dengan kalau Anda meninggal tidak ada yang mau himami dan sebagainya. Yeah. Jadi agama digunakan sebagai agama instrumentalis, digunakan sebagai alat untuk mendapatkan dukungan. Saya bukan orang yang ingin memisahkan agama dari politik, tetapi faktanya adalah memasukkan agama sebagai unsur dalam politik itu justru tidak terlalu sehat bagi politik kita di Indonesia. Faktanya seperti itu, dan juga tidak terlalu berhasil. Di Sulawesi Selatan misalnya kita punya Pak Aziz ya, Pak Aziz kan katakanlah simbol dari kelompok Islamis ya, lebih kuat dari kelompok-kelompok lain. Calon-calon lain kan itu lebih nasionalis. Faktanya Pak Aziz Kahar tidak sekalipun bisa memenangkan baik sebagai gubernur maupun sebagai calon wakil gubernur. Tidak pernah satu kali pun memenangkan pertarungan itu. Itu artinya apa? Meskipun simbol agama ini adalah punya modalitas dalam masyarakat, tetapi juga masyarakat ternyata punya takaran yang lebih lain tentang politik. Dan karena itu menurut saya ada baiknya agama jangan terlalu diseret lah ke dalam politik, karena nanti memperdebatannya justru kontraproduktif, dan kita sering menyaksikan hal tersebut. Iya Kak ya, semoga itu tidak terjadi lagi. Nah Kak, kita rehat sejenak dulu. Oke, siap. Silakan rehat.
Oke Tribuners, kembali lagi bersama saya Hasim Arfa di Tribun VIP. Kalau misalnya Tribuners mau bertanya atau mau menyampaikan pernyataan, silahkan disampaikan di kolom komentar YouTube dan Facebook Tribun Timur. Nah, sebelum kita lanjut nih, ada sesuatu yang menarik Kak dalam perjalanan karirnya kita ini. Ada sebuah buku namanya Calabai. Nah, ini buku tentang apa, Kak? Kemarin menjadi sebuah perbincangan di kalangan aktivis maupun masyarakat. Baik, buku Calabai ini sesungguhnya memotret pengalaman personal saya dengan kelompok bisu di Pangkep gitu. Jadi judulnya Calabai dan tokoh utama dalam novel itu namanya Saidi. Nama ini saya ambil dari Puang Matua Saidi, tetapi ini bukan biografi Puang Matua Saidi ya, karena ini semacam jadi Saidi itu nama samar, nama rekaan yang saya pinjam dari Puang Matua Saidi untuk menjelaskan tentang pergulatan para bisu di Pangkep dalam menghadapi tantangan zaman yang mengecam eksistensi mereka, baik sebagai seorang yang berlatar belakang waria ataupun juga sebagai orang yang menganut kebudayaan lokal dan mempertahankannya. Jadi menurut saya ada banyak strategi yang menarik, tentu terutama juga tentang posisi mereka di tengah-tengah ideologi Islam dan ideologi liberal di LGBT ya. Menarik menurut saya. Di sini punya arena lain gitu ya. Mereka memang secara bermusuhan dalam tanda petik ya. Kelompok Islamis dulu ada sejarahnya, di era Karmusaken mereka diserang, bahkan di disertasinya Pak Halilintar itu ada cerita yang cukup ekstrim terhadap kelompok ini sampai dibunuh dan sebagainya. Lalu kemudian akan ketemu dengan gerakan liberal LGBT yang disponsori oleh kelompok waria modern yang atau kelompok-kelompok LGBT modern yang tergoda untuk mengkonsolidasi diri dalam gerakan yang lebih modern. Nah, kelompok bisu ini kan lokalitas dia, mereka main di arena lokal, lalu kemudian mempertahankan kepercayaan lokal dan sekaligus membatalkan identitas kewariannya. Menurut saya kehadiran kelompok para bisu yang berbasis yang berlatar belakang waria itu menjadi semacam titik jalan tengah dari kesulitan kelompok-kelompok LGBT yang menganut paham individualisme, bahkan mungkin gerakannya bisa sampai ke menuntut pernikahan sesama jenis seperti yang terjadi di Eropa dan daerah Amerika Selatan di sana. Tetapi di Indonesia ini kelompok waria ini atau Calabai ini, para bisu ini tidak lagi membincang soal seksualitas. Mereka melampaui seksualitas dan mereka lebih sepakat untuk melakukan pengabdian sosial melalui kebudayaan, misalnya menjadi pinati dalam acara Mapalili, acara turun sawah, atau di acara-acara lokal mereka menggelar tarian magiri yang lalu kemudian dipercayai publik sebagai bagian dari alat untuk menerjemahkan keinginan manusia kepada dewata. Artinya mereka berhasil mempatenkan posisi sosialnya dan peran-peran sosiologis mereka, tetapi juga tidak kehilangan identitas sebagai waria gitu. Nah, jadi mereka selesai persoalan itu, tidak ada ketegangan lagi dalam soal-soal kewariaan dan modernitas agama dan kewariaan gitu. Kira-kira novel itu bicara seperti itu, termasuk juga dialog dengan agama ya, karena salah satu hal yang sulit untuk ditemukan jawaban secara pasti adalah ketika agama memandang waria. Seluruh agama yang universal itu punya pandangan yang tidak cukup baik terhadap waria. Mereka waria itu dianggap sebagai kelompok kelas ketiga ya dari manusia, bahkan posisinya terlaknat. Nah, tetapi menjadi menarik karena di Pangkep itu ada kelompok waria justru dihormati. Ini kan menarik. Di satu agama secara formal menyatakan, ya kita ini kan pesantren ya, dididik dengan teks-teks yang pejoratif sesungguhnya terhadap waria itu, yang menyatakan misalnya siapa yang melihat waria, siapa bergaul dengan waria bisa celaka 40 hari. Atau al-mutarajjilu minan nisa kan minan rijal, laki-laki yang menyerang perempuan dan perempuan menyerang laki-laki, laknatullah alaih. Kita tumbuh dengan cara pandang seperti itu, sehingga pandangan kita terhadap waria itu benar-benar pejoratif, dan kita hanya bisa menerima waria melalui proses yang kita sebut dengan normalisasi. Mereka dianggap orang atau dianggap baik atau dianggap sudah sadar ketika dia misalnya menikah atau tidak lagi menggunakan
pakaian-pakaian yang terasosiasi kepada perempuan. Itu berarti kita menggunakan cara pandang yang disebut normalisasi. Nah, ternyata di dalam kebudayaan Bugis kita, pandangan normalisasi ini tidak digunakan. Yang ada adalah pandangan sublimasi, bahwa ada satu kelompok waria dengan kewariaannya meredefinisi ulang tentang kewarian itu dan menduduki peran ritual, peran yang religius sesungguhnya di masa lalu kemudian berubah menjadi peran kebudayaan bernama bisu. Karena ketika kami wawancara dengan para bisu ini, dia mengatakan bahwa berbeda cara pandang kita terhadap politik tubuh ya dengan waria, dan mereka memandang dirinya. Dia bilang begini, kenapa kemudian para waria lah yang dipilih menjadi bisu? Karena di dalam tubuh waria itu, kalau bisa dikelola dengan baik, maka dialah yang paling berpretensi mendekati Tuhan. Karena alat kelaminnya tidak terlalu berfungsi dengan baik, dia tidak berpayudara dan tidak haid. Maksudnya adalah unsur-unsur dosa tidak banyak melekat pada dirinya. Kalau bisa dikelola dengan baik, justru berpeluang mendekati Tuhan atau menjadi penghubung antara manusia dan Tuhan jauh lebih besar ketimbang laki-laki dan perempuan yang terhalang oleh kelaminnya yang aktif dan struktur tubuhnya yang misalnya perempuan haid tiap bulan dan sebagainya. Jadi ada pembacaan ulang, mengkode ulang tubuh mereka dalam mengklaim bahwa tubuh waria justru jauh lebih mulia daripada tubuh laki-laki, tubuh-tubuh yang normal ya, laki-laki dan perempuan. Nah, ini kan pembacaannya menarik ya. Pembacaan yang menarik terhadap diri mereka sendiri. Bahwa, tentu kita bisa berdebat, namanya juga bahwa kita bisa menganggap itu tafsir yang ada-ada. Tetapi saya menganggap itu cara mereka memberi landasan yang kokoh pada identitas mereka atau eksistensi mereka untuk hidup. Faktanya mereka lah dalam kebudayaan Bugis orang yang diberi mandat untuk menghubungkan antara manusia dan dewata. Mereka punya tari Magiri itu diklaim sebagai tari yang menghubungkan keinginan manusia dengan dewata. Nah, itu menurut saya menarik sekali. Jadi dengan tetap menjadi waria, dengan tetap kewariannya itu ada, tidak dihilangkan, tetapi mereka orang yang suci lah dalam tanda petik. Kemudian karena itu kemudian mereka bisa masuk di area-area kesucian. Bahasa sederhananya begini, misalnya laki-laki bisa jadi pendeta, ulama, perempuan bisa nyai, dan waria bisa jadi bisu. Kira-kira seperti itu. Dan sama-sama suci. Siap. Ya, novel itu bicara itu sebenarnya. Jadi bukan biografinya Bisu Saidi. Bagi yang kenal Bisu Saidi tentu akan kecolongan karena itu bukan biografinya Bisu Saidi, tapi nama Saidi saya pinjam karena sebagai bentuk kekaguman terhadap beliau. Karena sebenarnya novel ini waktu saya aktif di Lamar sudah ditulis tahun 2000-an. Tapi ada jeda yang panjang, lalu kemudian ketika saya ketemu Puang Saidi dalam keadaan sakit tahun 2009, lalu kemudian saya teringat bahwa Puang ada novel yang saya buat tentang bisu yang memakai nama Mata gitu, dan boleh saya itu mengangguk saja, entah mengangguk setuju atau tidak, tapi kondisinya mana ketika saya dengar beliau meninggal, saya terinspirasi untuk merekonstruksi ulang novel itu dan membuatnya akhirnya jadi gitu. Siap. Setelah terbit Kak, pasti banyak dong pro kontra. Gimana menanggapinya? Ada saya lihat di Facebook menganggap yang nulis ini pasti calabai juga, jadi pasti. Saya lihat waktu di Facebooknya, di media sosialnya yang penerbitnya itu banyak serangan gitu. Ya banyak serangan terhadap banyak hubungan. Kalau ini kan semacam novel aja, jadi misalnya banyak yang tanggapi series gitu, gimana ya kira-kira ya? Ya, namanya isu ya, sebuah isu kan tidak bisa dilepas. Jadi cara pandang orang terhadap isu juga tidak bisa dilepaskan begitu saja gitu. Jaringan kayaknya. Siap Kak, udah bagus jaringannya. Nah, kita lanjut nih Kak ke yang lain. Ada lagi tidak? Ya. Sudah bagus ya? Sudah Kak. Ada lagi tidak buku-buku yang menarik? Saya nulis Kiai Saleh dan serial Kiai Saleh ya. Kiai Saleh itu semacam cerpen, kumpulan cerpen. Saya nulis 2 jilid. Sayangnya karena saya di Kendari, saya tidak dibawa. Kiai Saleh pertama itu bicara tentang banyak hal ya, tentang memotret persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian
dimasukkan dalam dialog antara Kiai Saleh dan muridnya gitu. Jadi ini serial Kiai Saleh ini sesungguhnya dulu muncul secara serial di Locita.co yang mungkin Asrim kenal Yusra Darmawan kan yang punya Iya, iya. dulu editornya Yusra. di sana, dan Tesa di Ratu Hendrisau juga mungkin kenal. Itu mengajak saya untuk nulis di situ, dan setiap minggu itu akhirnya terkumpul banyak dan saya terbitkan jadi buku. Nah, kira-kira buku itu bicara tentang moderasi beragama lah ya, tentang sikap seorang kiai terhadap fenomena sosial yang terjadi dan menjadi semacam solusi terhadap pertanyaan-pertanyaan dari para santrinya tentang banyak fenomena sosial yang membutuhkan jawaban-jawaban yang tidak hanya normatif tetapi juga strategis. Misalnya contoh gini, tentang kebiasaan sebagian orang masuk gereja lalu kemudian dipahami buruk gitu. Nah, kan ada satu cerita dalam Kiai Saleh itu, Kiai Saleh diundang bicara di gereja, lalu kemudian ketika masuk salat duhur, Kiai Saleh menolak untuk salat di gereja. Lalu kemudian ditanyalah para muridnya, kenapa Kiai Saleh menolak salat di gereja? Apakah salat di gereja itu tidak boleh? Kiai Saleh mengatakan secara hukum fikih tidak ada, memang ada perdebatan ulama tentang keharaman, kehalalan, kebolehan dan kemakruhan, tapi secara umum 3 pendapat itu ada dan itu bisa dipakai di mana-mana. Tapi Kiai Saleh menolak salat di gereja karena jangan sampai ada orang mengcapture di media sosial lalu kemudian menerbitkan memposting di media sosial lalu kemudian dipahami salah oleh orang lain. Kata Kiai Saleh begini, jangan sampai kebaikan saya justru membawa keburukan bagi orang lain. Nah, ini namanya berarti toleransi itu ada 3 level gitu. Level pertama adalah secara alamiah kita tidak bisa menghindari diri dari pluralitas. Tidak ada orang yang bisa menghindar dari itu sama sekali. Betul. Nah, level kedua adalah secara ide. Kalau Anda sudah memiliki penghargaan terhadap manusia, berarti Anda toleran sesungguhnya. Nah, yang berbeda itu macam-macam orang adalah strateginya, aksinya. Nah, ini yang berbeda nih. Kadang-kadang orang berdebat di level aksi, meskipun sama di level ide gitu. Misalnya ada kelompok yang kayak NU lah ya, Gus Durian, Banser dan sebagainya. Ya tidak ada masalah menjaga gereja, berkunjung kepada gereja, tidak ada masalah. Tapi ada kelompok menganggap itu tidak boleh. Ya bagi saya itu di level boleh atau tidak, itu levelnya strategis gitu. Ini penting atau enggak. Makanya ketika kemarin Gus Miftah masuk gereja, lalu berkhotbah di gereja, dan ada yang nanya kepada saya sebagai salah seorang aktivis NU di Kota Makassar, bertanya bagaimana tanggapan tentang Gus Miftah yang ceramah di gereja. Saya bilang begini, secara hukum tidak ada masalah. Di NU itu sudah selesai secara hukum fikih. Tapi secara strategis kita perlu memeriksa ulang cara ini. Apakah cara ini strategis atau tidak? Jangan sampai maksudnya baik tetapi justru memantik keriuhan. Sehingga yang terjadi adalah perdebatan. Menurut saya sudah tidak strategis. Sehingga pada titik ini lebih baik tidak lagi menceramah di gereja. Karena maksud hati untuk membangun toleransi misalnya, tapi yang terjadi adalah keriuhan dan perdebatan tak kunjung usai tentang cara itu. Gitu. Nah, karena levelnya strategis, maka bisa diubah. Gitu. Tidak harus ke gereja dan sebagainya. Karena itu levelnya strategi. Yang berbahaya adalah ketika ada orang di dalam pikirannya memandang orang lain tidak ada dan mau habisi. Itu berbahaya itu. Kalau sepanjang dalam pikiran kita idenya adalah menghargai orang, tapi karena dasar-dasar agama yang membuat saya kok tidak nyaman bergaul masuk ke gereja, iya jangan lakukan begitu. Jangan lakukan gitu. Nah, itu kan levelnya di strategi. Tapi juga kalau ada yang misalnya Banser, kan sering juga banyak tuduhan ya atau tudingan lah. Ngapain sih jaga gereja gitu? Apa konteksnya gitu. Nah, di NU sebenarnya sederhana penjelasannya. Sekarang ini secara politis negara Indonesia bukan negara perang, negara damai. Kalau dia negara damai, maka Nabi punya nomenklatur yang spesifik, yaitu ahlu zimmah gitu, kelompok minoritas yang mendapatkan perlindungan. Itu jelas dalam struktur sosiopolitiknya Islam ada nomenklatur namanya ahlu zimmah, kelompok minoritas yang wajib mendapatkan perlindungan. Bahkan ada satu hadis mengatakan siapa yang menyakiti ahlu zimmah berarti seperti menyakiti aku, kata Nabi. Nah, sekarang secara fenomena muncul kelompok yang menyerang gereja, membom gereja, dan menjadikan gereja sebagai sasaran tembak. Dan itu serial. Dan berarti dia menyalahi cara pandang Nabi tentang perlindungan terhadap ahlu zimmah. Karena itu kemudian NU melalui Banser melakukan semacam perlindungan simbolik di saat-saat hari raya untuk menjaga gereja.
bukan untuk menyamakan atau membenarkan teologi ya, tetapi konteksnya adalah harus ada dari kelompok Islam yang memastikan orang-orang minoritas itu merasa terlindungi, karena dalam struktur sosiologis kita, kelompok-kelompok ahli zimah wajib dilindungi gitu. Nah, itu konteksnya. Dan dia dipelajari, disepakati sebagai konteks. Nah, yang lain misalnya kelompok yang tidak menyukai hal seperti itu, ya tidak usah lakukan. Jangan juga pergi ke gereja, nggak usah. Kalau memang tidak bisa, nggak mau, nggak usah. Tetapi yang paling penting di pikiran Anda itu ada penghargaan terhadap manusia atau orang yang berbeda agama. Kira-kira seperti itu. Wah, menarik sekali nih. Ilmu semua ini kita bahas ini, Tribuners. Bahasa-bahasanya ini Pak Helmi Yahya, daging semua ini yang kita bahas. Dan Tribuners, saya buka lagi kembali. Anda rugi nih kalau misalnya tidak bertanya ke beliau. Ilmu semua ini. Kalau misalnya Anda mau bertanya, silakan di kolom komentar di YouTube sama Facebook ya, Tribun Timur. Coba kita cek ya, apakah ada dari Facebook. Nah, operator nanti cari tahu aja gimana toh. Kita ngobrol lagi nih dengan Kak Pepi nih. Kak Pepi. Ya. SMP Anda meninggalkan Capas Solo ya, di Luwu Utara, kemudian ke Makassar. Gimana proses pindahnya, Kak? Jadi masih mudah sekali merantau itu. Sebenarnya Capas Solo itu di Luwu Utara sekarang. Jaraknya dari Kota Palopo itu 100 km. Kalau dulu waktu saya kecil itu naik Johnson, kita naik dari Malang. Salah satunya transportasi yang ada itu hanya lewat Kacintin dan Johnson. Saya SD di kampung di Capas Solo, SMP-nya sanawiyahnya di Palopo, sudah meninggalkan rumah sejak tamat SD sesungguhnya, karena bapak di kampung di Malangke, sementara di Palopo itu kakek saudara kakek. Jadi saya bersama dengan kakek. Nanti pas tamat di sanawiyah, kemudian kebetulan dulu Manpeka itu salah satu sekolah favorit ya, yang bisa didaftar situ hanya 10 besar katanya. Kebetulan saya lumayan bagus lah nilainya waktu SMP itu. Didaftar sama om saya almarhum ya, lalu kemudian saya diterima. Ya udahlah, mulailah petualangan saya di Makassar di sejak tahun 92 sebenarnya, dan sampai sekarang belum pulang gitu. Itu Kak, misalnya dorongan untuk terus melanjutkan sekolah itu dari siapa, Kak? Sebenarnya gini, fase pertama orang tua saya itu kan punya, di kampung itu termasuk orang yang punya visi pendidikan yang cukup maju. Kenapa saya bilang cukup maju? Karena bapak saya hidup di tengah-tengah pandangan yang menyatakan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, yang paling penting ada tanah dan laut dan kita bisa hidup. Kira-kira seperti itu. Dan bapak saya itu ternyata berbeda, anti mainstream lah saat itu, dan lalu kemudian menyekolahkan anaknya, seluruh anaknya disekolahkan sampai setinggi-tingginya. Sesungguhnya saya pernah sampai satu fase yang menganggap pendidikan itu tidak terlalu krusial gitu. Ketika mulai bersentuhan dengan pemikiran kritis dari Amerika Selatan, misalnya tentang pemikiran Paulo Freire, pemikiran Ivan Illich misalnya tentang pendidikan yang mengkritik habis-habisan tentang dunia pendidikan sebagai alat kapitalis untuk menyediakan robot yang nantinya disediakan untuk menjadi tenaga murah di pasar-pasar industri. Saya pernah dalam fase itu. Lalu kemudian menganggap sekolah juga tidak menjadi sesuatu yang penting. Tapi ternyata menurut saya pandangan Freire benar dalam konteks tertentu, tapi memang juga saya harus negosiasikan, karena Freire juga, misalnya Ivan Illich, Freire juga anak sekolahan begitu. Dia mengkritik dunia sekolah melalui pergulatan panjang di sekolah. Nah, dorongan untuk menjadi tentu ini dorongan biasa saja ya. Keinginan orang miskin yang ingin mengubah nasibnya itu biasa gitu. Kalau di biografinya Pak Hamdan namanya Pahlawan Takdir ya, dia sebut seperti itu. Jadi biasa itu dalam spirit di dunia ketiga, biasanya ada spirit romantisme namanya. Spirit untuk mengubah kehidupan jauh lebih baik. Biasanya jalur yang paling baik itu pendidikan. Nah, saya kira masuk di area itu gitu. Tapi saya juga bukan orang yang konservatif atau saya S3 juga agak beberapa titik lanjutan sekolah saya itu ada cerita terpaksanya, misalnya ada strategisnya. Misalnya ketika selesai S1
Walaupun yang bapak bilang pulang mau kos aja di kampung, ngajar di sini. Saya bilang, aduh, genre saya, passion saya ada di kota. Saya suka nulis. Kalau saya pulang habis itu. Maka kemudian saya mendaftar S2 supaya ditahan, supaya tertahan tidak pulang. Gitu. Nah kalau S3 kemarin ini agak sedikit politis juga sih sebenarnya, karena saya dijadikan mandat sebagai kepala Bali. Salah satu persyaratannya harus selesai S3 dalam 2 tahun. Jadi tidak melalui idealis sih sebenarnya dua sekolah itu. Tapi kan Seperti itu. Ilmunya kayaknya lebih duluan ditahu, Kak. Ilmu. Entahlah, tapi kan kalau bicara tentang itu, tentu saya harus berterima kasih pada Manpeka dulu ya. Manpeka itu sekolah yang luar biasa loh bagi saya, karena saya bisa berbahasa Inggris sedikit ya, berbahasa Arab sedikit, hanya karena sekolah itu. Saya tidak pernah kursus setelah itu, hanya di 3 tahun di sekolah itu saja fondasi bahasanya juga lumayan begitu. Yang kedua, fondasi keagamaan yang sekarang disebut fondasi beragama, ternyata memang sudah ditanam di sekolah-sekolah pesantren. Kebetulan kan Manpeka itu modelnya kayak pesantren tapi dia negeri. Dan gurunya semua pesantren. Salah satu yang menurut saya menarik, menurut saya gini, ada pertanyaan penting tentang pluralisme misalnya. Kenapa anak pesantren itu jauh lebih cepat welcome terhadap ide pluralisme di Indonesia atau ide yang lebih progresif ketimbang anak-anak SMA misalnya? Ya. Itu menarik menurut saya, karena anomali, karena teori Barat kan tadi seperti di awal saya bilang, teori pluralisme di Barat menyatakan semakin banyak perjumpaan, maka semakin moderat atau semakin plural atau semakin toleran. Tapi kan anak pesantren tidak pernah, saya sendiri misalnya, saya dari Capa Solo itu 100% Islam. Kemudian masuk ke Sanawiyah tentu Anda tahu kan, karena dia sekolah agama. Manpeka sekolah agama, masuk UIN pula, nanti sempat nyebrang ke UNHAS ketiga S2, antropologi, kemudian kembali S3 di IAIN, nyaris dalam sepanjang sejarah saya itu tidak punya ruang untuk ketemu dengan orang yang berbeda agama. Nantilah aktif di PMI, aktif di kampus, baru mulai kenalan dengan teman-teman berbeda agama. Tetapi saya kok cepat merespon ide pluralisme itu. Ternyata kata kuncinya di sistem pembelajaran di Manpeka itu dulu. Nah, sistem pembelajaran kita di Manpeka, misalnya dalam soal-soal keagamaan, itu tidak pernah para guru itu tidak punya menyertakan satu pendapat untuk urusan-urusan fikih gitu. Harus selalu ada 2-3 pendapat ulama. Bahkan hal-hal yang sensitif. Saya kan nulis novel biografi, judulnya Qasidah Maribeth, itu merekam pengalaman saya di Manpeka. Nah, salah satu chapternya saya tulis itu tentang Syukran Imam Hanafi, itu judulnya. Itu kejadian, saya teringat di kepala saya, suatu ketika kita kan usia 16-17 ya. Ya. Dan saat itu ada pengajian tentang hukum istimna biliat. Istimna biliat itu kalau Hasirim tahu bahasa kerennya onani begitu. Ya, itu diajarkan dalam pengajian loh, istimna biliat itu hukumnya hukumnya. Nah, guru kami menyatakan ada 3 ulama mazhab menyatakan haram. Ya. Harusnya kan berhenti di situ kan, sudah selesai. Betul. Tapi tiba-tiba dimuncul lagi pendapat yang makruh gitu. Nah, akhirnya baku lirik-lirik teman-teman, ada yang bilang makruh. Maksudnya gini, ternyata para kiai itu, meskipun pendapat itu tidak cocok dengan dia, tapi dia tetap menyertakannya. Nah, ini menurut saya penting untuk dianut oleh dai-dai hari ini. Meskipun Anda setuju dengan satu pendapat, tetapi tidak boleh Anda membuang pendapat orang lain, agama ulama, hanya karena egoisme kelompok Anda. Anda harus menyertakan pendapat ulama, biarlah nanti warga memilih yang mana dia suka. Nah, itulah yang menyebabkan anak pesantren cepat merespon pluralisme, karena sejak dini disiapkan dengan pendapat yang berbeda, bahkan ekstrim perbedaannya. Nah, meskipun nanti para kiai menyatakan pilihlah pandangan ulama yang masyhur atau yang mutawatir atau yang banyak, karena yang banyak itu selamat. Tapi pendapat yang langka tadi itu diberitahu kepada kita, gunanya apa? Nanti orang-orang seperti saya yang dididik pesantren, ketika ketemu dengan pendapat yang berbeda itu tidak cepat menyalahkan, karena jangan sampai dia ambil dari ulama yang berbeda dengan kita gitu. Jadi ada semacam dialog keinginan untuk berdialog itu lebih kuat didoktrinkan di sejak dini, sehingga itu memudahkan kita untuk bergaul dengan orang lain meskipun pengalaman pergaulan kita tidak banyak. Ya, itu kira-kira. Siap, Kak. Ini Kak ada pertanyaan nih dari Tribuners, namanya Pak Rifa Junior.
apakah memungkinkan jika LGBT bisa dilegalkan pemerintah? Waduh. Nah, secara penelitian ini bisa nggak? Iya, kalau gini, dalam sejarah Barat sekalipun ini isu yang ratusan tahun. Kalau teman-teman baca perubahan perubahan regulasi di Brasil, Belanda itu juga punya sejarah yang panjang ya. Karena di Eropa itu namanya di era Victorian itu era yang menghabisi cara pandang seperti ini karena menganggap cara pandang ini bertentangan dengan agama. Sepertilah cara pandang yang sedang kita anut juga. Nah, lalu kemudian kan ketika ide demokrasi masuk, salah satu yang menguat adalah hak-hak individu itu harus diakomodir dalam regulasi, termasuk dalam negara. Karena demokrasi yang berkembang di Barat itu sebetulnya mengarah pada hak-hak individu atau mengapresiasi hak individu. Sehingga kemudian kelompok LGBT yang memiliki hak individu juga kemudian menggerakkan diri, mengkonsolidasi diri untuk menyatakan kepada negara bahwa kami juga butuh legalisasi pernikahan. Nah, itu terjadi di beberapa negara. Nah, pertanyaannya di Indonesia gimana? Nah, struktur sosiologis di Indonesia sedikit berbeda dengan kita, dengan Barat. Kalau struktur kita di Indonesia ini, level terbawahnya adalah di komunalisme, bukan individu. Jadi itu dulu yang platform sosial kita. Kita tidak seperti komunitas. Ya, komunitas lah yang menjadi. Misalnya begini, ada dua orang yang ingin menikah, itu berat karena ada naiknya dan sebagainya, karena komunitas yang bekerja. Karena komunitas yang menentukan sesungguhnya. Nilai-nilai komunal itu yang menentukan, bukan nilai-nilai individual. Nah, dalam situasi sosial kultural seperti ini, gagasan LGBT itu bukan hanya negara yang menolaknya, tetapi nilai-nilai dominan dalam masyarakat menolak duluan, gitu. Jadi sebelum sampai ke negara, maka kemudian nilai kultural dan nilai komunal itu menolak. Nah, ini pertanyaan saya salah satunya ke bisu saya ini ketika masih hidup, saya bersama Ijal saat itu bertanya tentang pernikahan sesama jenis. Kan kita tahu bahwa Waria suka laki-laki. Yang apakah mungkin ada pernikahan sesama jenis? Nah, dia menarik dan saya menulis di novel itu. Jawabannya, ternyata dalam konsepsi pernikahan dalam masyarakat Indonesia itu bukan pernikahan antar individu seperti yang dalam masyarakat Barat, tapi dia ada pernikahan antar keluarga, gitu. Jadi ini peristiwa komunal, bukan peristiwa individual, satu. Dan dia sadar sekali bahwa peristiwa komunal itu tidak memberi izin kepada mereka untuk melakukan pernikahan sesama jenis. Nah, yang kedua yang dijawab oleh Said itu cerdas sekali jawabannya. Bagi dia pernikahan adalah bagian dari kelangsungan populasi, begitu. Ini bagian dari kelangsungan populasi, dan mereka tahu pernikahan sesama jenis itu tidak melahirkan apa-apa, tidak berimplikasi apa-apa. Karena itu mereka tidak punya agenda untuk misalnya menikah sesama jenis. Nah, saya tanya bagaimana cara melampiaskan hasrat seksualitasnya kalau seperti itu. Nah, dia bilang mereka memang melampaui seksualitas sebagai manusia dan percaya bahwa ketika meninggal nanti mereka akan disediakan dewa dan dewi sekaligus. Gitu. Nah, itu semacam cara yang dikembangkan masyarakat bisu atau para bisu ini dalam soal menjawab kebutuhan individual mereka dan mereka melekatkannya pada nilai-nilai komunal. Nah, itu kalau pertanyaan saya, kalau negara nanti berubah menjadi negara liberal murni yang sendi terakhir dari kebenaran adalah pada individu, maka mungkin saja LGBT itu bisa disahkan nikahnya. Tapi kalau dengan sistem sosial kita masyarakat yang seperti ini, yang berbasis pada komunalisme, jangankan masuk pada regulasi, bahkan juga regulasi kan kita banyak sekali diwarnai oleh nilai-nilai komunal atau nilai-nilai agama regulasi kita, sehingga pergerakan individual tidak banyak menjadi isu di Indonesia ini. Makanya kelompok-kelompok subkultur seperti punk dan sebagainya itu juga tidak banyak di-welcome karena dia dianggap melabrak nilai-nilai komunal. Nah, kira-kira dengan struktur sosial seperti itu, saya tidak terlalu yakin agenda LGBT itu yang bisa sampai pada posisi menikah secara resmi itu bisa ada di Indonesia, kecuali ada revolusi sistem di Indonesia, sistem nilai dan sistem kebudayaan. Dan saya juga pernah bertanya teman-teman kita yang LGBTQ, dia bilang untuk kasus Indonesia kami tidak punya pretensi untuk dilegalkan pernikahannya. Yang kami inginkan adalah penghargaan sebagai manusia saja, bahwa kami dihargai sebagai identitas dengan queer identitas ini, dan kemudian tidak dihabisi begitu, tidak dipejorasi, tidak ditindas, tidak dan dibiarkan hidup
sesuai dengan apa yang mereka mau sebagai sebuah identitas yang berbeda dengan laki-laki dan perempuan. Itu tuntutannya sebenarnya. Tapi kalau sampai menikah sama jenis, saya pesimis itu bisa terjadi di Indonesia. Siap, siap, siap. Nampaknya terjawab ya. Sudah terjawab secara tuntas tadi ini dari Pak Junior tadi. Oke, kita lanjut ini, Kak. Sekarang ini kan ada kemarin ini baru-baru, Kak. Kejadian di Malino ini, di Goa. Yang itu ya, yang cungkil mata itu. Iya, iya, iya. Nah, cerita yang berkembang ini pesugihan, kemudian ada ilmu hitam, dan lain-lain. Nah, di Balitbang sendiri untuk meneliti ini, pernah tidak ada kejadian yang sama atau pernah diteliti di daerah lain terkait adanya ritual-ritual seperti ini? Iya, sayangnya memang kami belum pernah ya melakukan ritual-ritual pesugihan. Saya juga cukup kaget ya melihat peristiwa itu dan sempat membaca meskipun sayangnya saya tidak mendalaminya dan kemarin saya punya niat untuk melakukan riset tapi kan sudah tidak kondusif karena yang pelaku sudah ditangkap polisi dan mungkin saja tidak bisa diwawancarai. Tapi kalau melihat fenomena secara datar ya, secara melalui berita saja, sesungguhnya ini peristiwa yang miris ada dan dia tidak tunggal, Pak Asri. Menurut saya ini tidak muncul secara tunggal. Saya bisa menduganya muncul dari satu dakwah kita itu bergeser berpusat di kota begitu. Jarang sekali masuk ke level area-area rural atau area-area pinggiran. Saya pernah melakukan riset tentang dakwah di pedesaan, kebetulan di Sidrap, di Buai. Di Buai itu banyak tolotang di situ. Nah, memang sistem dakwah di desa itu cenderung begitu-begitu, Ji. Yang khatibnya itu saja dari awal sampai akhir sampai meninggal, tidak ada regenerasi. Sementara di kota surplus dai begitu. Bahkan dai menjadi semacam ada persaingan kelompok-kelompok dai, ada masjid yang mungkin diperebutkan para dai. Jadi kota itu menjadi arus ekonomi bahkan juga agama main di bagian itu. Sehingga hal-hal yang seperti ini mungkin luput ya, terabaikan. Itu kan tidak masuk akal ya, tidak masuk rasio dan ternyata setelah saya baca lagi beritanya, bukan hanya anak di Cungkil ini, ternyata kakaknya anak ini meninggal dunia karena diberi minum garam yang dengan dosis berlebihan sehingga kakaknya anak ini meninggal. Gitu yang saya baca di koran, entah benar atau tidak. Jadi artinya memang agak miris ya. Dan peristiwa ini kan juga seringkali terjadi ya, peristiwa yang seperti Rian itu yang memakan orang, kemudian Sumanto biasanya kan karena merasa mendapatkan bisikan gaib lalu kemudian melakukan hal-hal di luar dugaan. Tapi kalau kajian sosiologisnya, kemiskinan bisa membuat orang memang mencari jalur lain untuk menjadi solusi dari kehidupannya. Kalau dalam masyarakat yang klinik seperti ini, maka dunia klinik menjadi harapannya. Karena dunia klinik ini bisa bisa tidak menjanjikan tidak memastikan sebuah janji, tetapi memberi harapan begitu. Nah orang-orang ini jangan-jangan putus harapan dan kebetulan ada bisikan gaib memberi harapan terhadap situasi tertindas yang dilakukannya, kemiskinan terutama. Saya meyakini bahwa ini pasti karena konteksnya pesugihan, berarti orang ini miskin sekali pastinya. Kalau dia kaya tidak mungkin seperti itu. Nah, saya kira memang ini juga tamparan ya bagi kami di Kementerian Agama yang luput mengantisipasi hal seperti ini karena terlalu larut dalam isu yang radikalisme, isu moderasi beragama, isu dan lupa isu pinggiran yang ternyata juga menjadi persoalan. Untungnya dia tidak menjadi mazhab ya, dia hanya kasus. Bayangkan kalau ini menjadi mazhab, waduh gawat itu. Untung ini hanya kasuistik saja, artinya mungkin dilakukan oleh sekelompok kecil orang dan itu tidak menjadi mazhab gitu. Nah, untuk tadi pertanyaannya, kami sayangnya di Litbang tidak pernah melakukan riset seperti ini dan mungkin itu juga menjadi inspirasi untuk melakukan riset tentang ini. Tapi dakwah di pedesaan, dugaan saya salah satunya adalah karena para dai kita atau Kementerian Agama programnya terlalu banyak di kota gitu, jarang sekali yang menyasar masyarakat rural. Siap. Nampaknya masuk akal juga Kak ya, karena pengalaman saja ini Kak. Ya. Ketika
kita mengikuti kegiatan agama di kampung, salat Jumat saja, itu saja juga imannya, itu tunjuk terus hatibnya. Dan itu Ya, berulang terus, itu saja terus. Tidak ada orang-orang baru masuk memberikan. Nah, ini masalahnya saya juga lihat, Kak. iya. Ini di kampung saya, Kak. Di kampung saya tidak tahu di kampung lain bagaimana. Kampung saya juga begitu. Sama tuh. Jadi memang harusnya ya. Saya ini kan termasuk, meskipun saya punya latar belakang pendidikan agama, termasuk orang yang turun panggung dakwah, gitu. Maksudnya tidak pernah lagi menjadikan arena khotbah itu sebagai tempat berdakwah, karena saya menganggap surplus dai, karena dalam pemikiran saya itu fardu kifayah namanya, yang kalau ada satu orang di situ selesai cukup mewakili kita. Tetapi ketika pulang kampung, saya mewajibkan diri untuk jadi khatib. Mewajibkan diri. Meskipun di kota saya sudah tidak pernah mau jadi khatib, kecuali kemarin Idul Fitri kemarin karena permintaan dari Kiai Samsi Baco, jadi melalui anaknya, saya tentu tidak mungkin menolak kalau titah para kiai gitu. Iya. Betul. Dan itu adalah khutbah Idul Fitri pertama saya sepanjang tahun 92 sampai sekarang di Makassar. Nampaknya itu berkesan sekali, Kak ya. Karena tidak ada, karena saya menolak. Nah, nggak mau. Siap, Kak. Saya lebih memilih jalur nulis sebagai media dakwah. Harusnya memang harus lebih banyak berdakwah, Kak. Jadi tulisannya yang didakwakan. Baik, bisa juga dilihat nanti. Karena perbincangan kita ini yang kurang lebih 1 jam ini, isi semua yang saya dapat, Kak. Betul. Baru saya tahu ternyata Calaba itu begini ternyata. Dia bukan persoalan tentang waria secara fisik ya, tapi ada hubungan dengan dewata. Itu enggak ditahu itu, Kak, kalau misalnya kita tidak sampaikan secara langsung atau di atas khutbah atau di sebuah majelis dan lain-lain tentunya. Nah, Kak Pepi untuk sekarang ini kan juga perlu ya mengatur waktu dengan keluarga. Saya lihat asik sekali saya lihat di Facebook dengan keluarganya, dengan anak-anaknya. Untuk menjaga kerukunan itu, apalagi kan sering terbang nih. Bisa timur ini wilayahnya. Gimana, Kak? Ya, kita terbantu dengan WhatsApp ya, dengan video call dan sebagainya, itu bisa membantu. Dan saya sendiri sebetulnya bukan ya tipe yang, pastilah kita semua mencintai keluarga, tapi sebetulnya saya juga bukan tipe family banget gitu, enggak juga. Di rumah itu saya cuek anak saya, kalau minta PR malah saya tidak ingin mengajarinya, karena menurut saya biarkanlah anak-anak itu bertanggung jawab dengan dunianya sendiri, nggak usah intervensi. Saya juga bukan tipe orang tua yang memaksa anak itu dapat nilai 9, yang penting connect kelas saja, mau dapat 6. Tidak ada urusan dengan itu, karena bagi saya dunia ini harus dinikmati dan di-challenging dan tahu cara keluar dari masalah sejak kecil tahu masalah. Tapi mungkin yang berbeda adalah anak saya itu sebagai dua itu saya sendiri yang ngajar ngaji gitu. Karena kebetulan yang terakhir itu yang laki-laki, dia kayaknya mengalami semi disleksia begitu. Dia cepat sekali lupa huruf. Jadi saya khawatir kalau diajar orang lain dihantam nanti karena menjengkel, karena kadang-kadang kan sudah diajari tahu biasa lupa lagi. Makanya saya yang ajari tekun, dan anak saya itu juga aneh juga karena dia diajari membaca secara konvensional tidak bisa, malah buku Kiai Saleh yang saya tulis langsung saya ajari di situ dan bisa membaca gara-gara itu. Gimana itu, Kak? Kira-kira anunya? Nggak tahu juga. Jadi aneh juga. Anak itu kadang-kadang tidak tahu huruf, tetapi dia bisa mengerti kata itu. Misalnya namanya Milan. Betul, nama anak saya itu sepak bola semua, Chelsea, Viola, Milan. Iya. Misalnya Milan, nama Milan itu dia sudah tahu itu Milan, tapi dia tidak tahu itu M-I-L-A, tidak tahu, tapi dia tahu nulis, bisa baca. Tapi kalau disebut mana M, dia nggak tahu malah. Aneh dia. Jadi dia kayaknya dia tahu kalimat, tapi dia tidak tahu huruf. Menarik juga ini. Aneh. Jadi anak saya itu aneh. Nanti makanya kemudian saya ajarlah sekarang dengan membaca, dan lumayan. Ya, saya pikir ini kalau di sekolah bisa dianggap bodoh anak ini karena tidak kenal huruf. Karena kan di sekolah cara mengajarnya guru seragam. Untunglah
karena saya di SD Telkom, saya apresiasi ya, gurunya lumayan sabar dan lumayan mengerti anak-anak. Saya sebenarnya awalnya khawatir juga, nah itu tidak naik kelas. Karena itu sudah 9 tahun mengenal huruf susah gitu. Jadi ada metode tersendiri dan saya paham cara mengajarnya. Saya ini kadang-kadang waktu yang tidak banyak ya. Siap. Menarik juga ini anaknya kelas 1. Ya, Semoga bisa membanggakan. Dan nampaknya IQ-nya agak lebih di atas itu, Kak. 9 tahun sudah bisa membaca. Dulu kurang orang begitu. Lanjut ini, Kak. Nampaknya kita sudah hampir di penghujung acara ini untuk KPP. Kalau misalnya teman-teman tidak ada bertanya, kita langsung deh ke KPP. Penutup aja nih, Kak. Gimana kita melihat agama dan pemeluknya di era modern ini? Oke, ini pertanyaan yang cukup luas sesungguhnya spektrumnya ya. Karena yang jelas satu, sekarang ini dunia sedang mengarah kepada simbolisme agama gitu ya. Hampir semua kelompok-kelompok agama di Eropa misalnya, dan itu kemudian terkait dengan politik. Jadi hampir semua agama itu terkait dengan politik. Saya pikir kasus Donald Trump kemarin di Amerika juga memanfaatkan isu agama dalam ruang politik. Nah, kalau kita membaca dalam konteks Indonesia, reformasi ini menjadi titik tolak dinamisasi kelompok-kelompok keagamaan, khususnya dalam Islam ya. Dalam Islam, kira-kira kebetulan disertasi saya membahas ini, kontestasi antar kelompok keagamaan dalam masyarakat Islam. Hipotesisnya adalah apakah kehadiran semua kelompok-kelompok keagamaan dengan berbagai kepentingannya bisa membuat suasana lebih kacau atau tidak? Nah, jawabannya adalah jika dialog dibiasakan, maka kemudian itu tidak akan mungkin terjadi model seperti Afghanistan, Yaman, dan sebagainya. Dengan catatan, ruang perjumpaan harus sering dilakukan. Jadi, ruang perjumpaan. Sekarang kelihatannya masih kecil ruang-ruang perjumpaan. Masing-masing kelompok itu lebih senang membangun tembok ketimbang membangun jendela dan jembatan. Lebih senang membangun temboknya masing-masing, menutup diri, lalu kemudian mendaur ulang kebenaran berdasarkan kelompoknya sendiri, lalu kemudian menentukan orang lain yang tanpa dia ketahui sendiri dengan cara pandangnya. Salah satu contohnya adalah gini, fenomena pengharaman ucapan Selamat Natal. Itu masif belakangan ini. Riset kami menunjukkan bahwa tahun 2016 saja, itu sudah 60% siswa setuju bahwa Natal itu haram. Itu berbeda kan waktu kita SMA ya. Kita bahkan tidak sempat tidak menganggap itu bagian dari kajian keagamaan saat itu. Nah, artinya apa? Ketika anak-anak ini langsung diajari bahwa Selamat Natal itu haram dan kemudian tidak diajarkan dengan cara pesantren tadi, maka efeknya adalah ketika ketemu dengan anak-anak lain yang berbeda paham dengan dia, maka cenderung menganggap rendah karena merasa tadi ini yang paling benar ini. Karena kan doktrinnya mengatakan bahwa tafsir yang paling dekat dengan kebenaran adalah tafsir kelompok kami, begitu. Ya. Itu yang berbahaya menurut saya karena mengandung ilusi kebenaran. Seharusnya semua kita adil sejak awal terhadap pembelajaran. Harus dipahami bahwa kita ini hidup 1.500 tahun dari sumber kebenaran, yaitu Nabi. Itu harus penting, itu disadari. 1.500 tahun itu bukan waktu yang pendek gitu. Di perjalanan antara jarak kita dengan Nabi itu ribuan ulama dengan pendapat yang mungkin saja berbeda-beda satu sama lain. Nah, jika kita memaksa generasi muda mengkonsumsi satu pemahaman saja dan tidak menyediakan alternatif pemahaman yang lain, maka itu berbahaya sesungguhnya. Dan itu kelihatan sekarang di media sosial kan perdebatannya begitu. Para kelompok yang misalnya sudah pengajian dan sebagainya, sudah hijrah lah ya, sudah tidak lagi bersedia membangun dialog gitu. Karena merasa ini yang paling benar, ini kamilah yang paling benar. Itu problemnya di situ. Saya merasa kok mengalami ilusi kebenaran. Padahal yang disebut kebenaran apapun di era kita saat ini itu posisional namanya. Kita menganggap kebenaran itu di situ karena kita berposisi di situ. Kalau kita pindah posisi, pasti beda lagi cara pandang terhadap kebenaran. Karena untuk menjembatani ini maka butuh dialog. Saya selalu menganjurkan bahwa dialoglah salah satu solusi supaya penganut agama di era modern ini tidak berkelahi berkepanjangan begitu. Dan sejarah NU dan Muhammadiyah bisa menjadi pelajaran baik
sejarah panjang Islam Muhammad di Indonesia pernah mengalami fluktuasi apa namanya relasinya fluktuatif ya, kadang-kadang tegang tapi kemudian harmoni, kadang-kadang tegang harmoni karena keduanya memiliki platform kebangsaan yang sama, yaitu bahwa menjaga NKRI. Nah, yang kita khawatirkan adalah ketika kelompok-kelompok yang datang yang beragama ini, khususnya dalam Islam, datang dengan paradigma anti NKRI. Saya kira itu harus menjadi musuh bersama dalam tanda petik ya, karena kita sudah sepakat bahwa agama dan kebangsaan yang kita jalani saat ini adalah bagian dari ijtihad para ulama kita yang ada di NU, ada di Muhammadiyah, dan kelompok-kelompok keagamaan yang lain yang tumbuh jauh sebelum Indonesia berdiri. Mereka berkembang sebelum kemerdekaan direbut. Nah, kira-kira seperti itu kalau saya memandang fenomena sosial. Kita harus terbiasa dengan perbedaan. Hari-hari selanjutnya ini kita akan pasti ketemu dengan perbedaan yang mengejutkan. Media sosial akan meresonansi perbedaan itu cepat dan keras, tapi juga mungkin cepat dilupakan. Nah, peran dai menjadi sangat penting di sini untuk satu menetralisir. Jangan sampai dai justru memperkeruh suasana karena tidak ingin menghadirkan dialog gitu. Saya sendiri selalu setuju dengan pendapat ulama yang mengatakan ra'i sawabun wa yahtamil khata. Pendapatku benar tapi mengandung kesalahan. Itu penting. Pendapat kita benar itu penting, karena kalau tidak benar pendapat saya, ngapain saya berpendapat. Tetapi kita harus sadar bahwa pendapat saya ini ada keterbatasannya. Dalam dunia penelitian namanya sampling error atau galat juga. Tingkat kepercayaannya tidak pernah ada penelitian tingkat kepercayaan 100%. Paling tinggi itu 99%. Maksudnya 1% menyediakan kemungkinan ada kesalahan di sini, karena ini kerjaan manusia. Nah, yang kedua, ra'yu khata wa yahtamil shawab. Pendapatmu salah tetapi mengandung kebenaran. Titik salah di saya dan titik benar di kamu itu bisa menjadi ruang dialog. Yang problem sekarang adalah kebenarannya 100%, kebenaran orang lain 0. Maka tidak ada dialog. Tidak ada dialog, yang ada adalah penyadaran, hijrah, dominasi dan sebagainya. Kalau kau tidak dominasi, penyingkiran. Nah, itu karena cara pandangnya tidak setara. Memandang saya benar, Anda 0, saya 100, Anda 0. Kemudian dijebak lagi dengan ideologi salvation, ya, ideologi penyelamatan. Kan selalu orang-orang yang yang terilusi kebenaran itu selalu ingin mengajak orang lain masuk dalam kebenarannya. Minaz zulumati lan nur, itu ideologinya. Dari Anda ini ke tempat yang gelap, harus ke tempat yang terang dan ikuti saya. Jadi itu problem jadinya, karena turunannya tadi yang saya sebut, kalau bukan dominasi, penyingkiran gitu, subordinasi. Kalau Anda tidak mau didominasi dalam artian ikut cara pandang saya, maka Anda saya singkirkan. Bayangkan kalau kelompok itu menguasai politik. Itu persoalan gitu. Kira-kira seperti itu, Pak Asri. Siap, Kak. Terima kasih, Kak. Nampaknya daging semua ini kita bahas ini. Asli daging. Ya, siap. Dan kita tentunya banyak mendapatkan sebuah informasi baru ya dari KPP, kemudian cara pandang baru. Tapi ada catatan kecil yang mesti saya sampaikan ke Tribuners pada sore hari ini. Dari perbincangan saya dengan Dr. Safrillah Syahrir, Kepala Balitbang Agama Makassar. Nah, ini dia. Dalam menjaga kerukunan beragama, kuncinya adalah persahabatan. Itu terjadi di kasus Poso. Kemudian yang kedua, pemeluk agama seharusnya lebih banyak membangun jendela dan jembatan ketimbang membangun tembok. Semua itu untuk menjaga kerukunan umat beragama, terlebih lagi menjaga keutuhan Indonesia. Terima kasih, Sa. Saya juga sampaikan kepada Tribuners, terima kasih sudah menonton acara ini. Terima kasih sudah mengikuti kita kurang lebih 1 jam lewat. 1 jam lewat ini karena perbincangan yang sangat asik dengan Kak Pepi. Terima kasih Kak Pepi sudah meluangkan waktu dari Kendari. Saya Hasim Arfah. Sampai jumpa lagi di Tribun VIP selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.